Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun mahasiswa berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang keterampilan di dalam micro teaching. Sebelum kita bahas tentang keterampilan di dalam micro teaching, kita definisikan dulu apa itu micro teaching. Micro teaching itu merupakan pembelajaran mikro, artinya pembelajaran yang dilakukan dalam skala kecil dan ini hanya sebagai tempat untuk belajar karena siswanya bukan siswa yang sebenarnya tetapi siswa teman sebaya atau disebut dengan istilah peer teaching. Jadi pembelajaran dengan teman sebaya, guru dan siswanya itu berasal dari sebayanya. Selain itu, micro teaching itu hanya dilaksanakan dalam waktu terbatas. Jadi maksimal hanya 15-20 menit. 15-20 menit di sini saudara harus bisa menampilkan 11 keterampilan di dalam micro teaching. Meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya micro teaching, tetapi di sini memperagakan keterampilan-keterampilan yang sebenarnya jika saudara mengajar di real class, yang benar-benar siswanya adalah siswa yang sebenarnya, bukan temannya sendiri. Nah, sebelum kita ke keterampilan-keterampilan yang dilatihkan di dalam micro teaching, kita bahas dulu ada berapa tahapan yang perlu saudara praktekkan ketika saudara melakukan micro teaching. Ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada sesi ini kita akan bahas kegiatan apa saja yang saudara lakukan pada ketiga tahapan utama ini. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan, di sesi micro teaching biasanya dilakukan selama 1-2 menit. Kemudian di kegiatan inti itu bisa 10-13 menit maksimal. Kemudian di kegiatan penutup bisa juga 1-2 menit. Jadi saudara kondisikan ketiga kegiatan tahapan utama ini saudara lakukan dalam pembelajaran mikro selama maksimal 20 menit. Kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di pendahuluan? Yang pertama adalah kegiatan membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa selama melakukan kegiatan pembelajaran maupun setelah pembelajaran berakhir. Membangkitkan motivasi itu artinya menginisiasi siswa untuk mengikuti pembelajaran kita dengan senang hati. Bagaimana caranya? Saudara bisa melakukan menginisiasi pembelajaran dengan memulainya menggunakan kasus-kasus kontekstual yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. Misalkan kita akan membahas KD tentang menganalisis struktur fungsi sistem
ekskresi dikaitkan dengan gangguannya. Di sini seorang guru harus berpikir bagaimana menginisiasi siswa kita supaya tertarik terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, saudara bisa mengungkapnya mulai dari contoh salah satu gangguan. Bisa saja, misalkan, mengapa orang yang menderita penyakit diabetes itu mengalami gangguan struktur pada organ yang mana? Nah, jika saudara mengawali kegiatan pembelajaran dengan mencontohkan seorang penderita penyakit diabetes, dia mengalami gangguan struktur yang mana, kemudian jika strukturnya terganggu itu apakah mengganggu fungsinya, bagaimana bisa terjadi hal tersebut pada tubuh seseorang, itu akan menarik perhatian siswa untuk mengulik lebih jauh apa itu ginjal, bagaimana strukturnya, kalau misalkan rusak, itu kenapa bisa menyebabkan penyakit yang namanya diabetes. Karena apa? Penyakit diabetes itu bisa saja itu bawaan, keturunan, bisa juga itu karena lingkungan, jadi faktor makanan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana seorang guru itu membangkitkan rasa ingin tahu dan motivasi. Mungkin contoh pertama tadi masuk dalam contoh membangkitkan motivasi untuk belajar. Terus bagaimana caranya mengulik rasa ingin tahu siswa? Nah, mengulik rasa ingin tahu siswa itu setelah pembelajaran, bagaimana saudara menyajikan, mengawali pembelajaran dengan berimbas pada rasa ingin tahu siswa, penasarannya itu tinggi. Jadi setelah pembelajaran berakhir, kemudian dia akan mencari sumber-sumber referensi yang akan dia pelajari yang terkait dengan topik yang saudara ajarkan atau saudara fasilitasi untuk belajar. Contohnya tadi, misalkan ternyata kalau ginjal kita terganggu itu tidak hanya satu penyakit saja yang akan dialami oleh seseorang, tapi akan berimbas ke sistem-sistem yang lain. Jadi saudara berusaha untuk ketika membahas tentang sistem ekskresi, itu tidak hanya ekskresi, tetapi menghubungkan juga dengan sistem-sistem yang lain, misalkan seperti sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sebagainya. Itu kegiatan yang pertama di pendahuluan, di tahap pendahuluan. Kegiatan yang kedua, saudara wajib untuk menginformasikan tujuan pembelajaran pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Karena jika tujuan saudara ungkapkan dan siswa tahu, maka dia akan tahu arah pembelajaran kita itu kemana. Dan kegiatan yang ketiga di pendahuluan ini adalah menginformasikan manfaat atau menghubungkan apa yang akan diperoleh oleh siswa setelah dia mendapatkan pengetahuan tentang topik yang mau dibahas. Dia akan dapat mengatur, meregulasi, menjaga atau sadar terhadap hal-hal yang sebaiknya mereka lakukan dan mereka hindari. Artinya dia belajar mengulik tentang struktur fungsi ginjal, kemudian setelah pembelajaran guru berharap bahwa siswa dapat menjaga pola makannya atau menyayangi ginjalnya. Kegiatan yang kedua, tahapan utama yang kedua adalah kegiatan inti. Di mana kegiatan inti ini seorang calon guru itu dituntut untuk bisa memberikan satu penjelasan topik yang dapat dipahami oleh siswa. Artinya apa?
dipahami itu memiliki indikator bahwa topik yang dibahas dalam satu kegiatan pembelajaran itu dapat dimengerti dengan baik oleh siswa. Nah, bagaimana caranya seorang guru mengukur topik sudah dimengerti dengan baik oleh siswa selama pembelajaran? Itu dilakukan dengan mengadakan post-test di bagian tahapan penutup. Dan post-test tidak selalu bentuknya tertulis. Sebaiknya seorang guru di akhir pembelajaran melakukan apa yang disebut dengan post-test. Tujuannya untuk apa? Post-test tidak selalu bertujuan untuk mengukur atau mendapatkan suatu nilai, tapi juga bisa berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa itu memahami apa yang dia pelajari saat mereka belajar. Selain itu, ketika saudara menjelaskan satu topik, memberikan feedback suatu topik di kegiatan pembelajaran, biasanya seorang guru akan menggunakan media pembelajaran, entah itu PPT, entah itu ringkasan materi, entah itu LKS, LDS, tentu saja disesuaikan dengan topik yang dibahas pada saat itu. Karena tidak semua bahan ajar sesuai dengan semua topik, sesuai dengan semua tujuan. Nah, di dalam kegiatan inti ini, seorang guru dituntut atau ditantang untuk bisa memberikan penjelasan yang sesederhana mungkin untuk bisa dipahami oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan durasinya bisa mencapai 10-13 menit. Oke, itu tahapan kegiatan inti. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup atau tahapan penutup. Ada apa saja di kegiatan penutup ini? Yang pertama adalah ada kegiatan menyimpulkan. Kegiatan menyimpulkan di sini bukan guru yang menyimpulkan, tetapi siswa. Guru hanya menginisiasi bagaimana siswa dapat menyimpulkan apa yang dia pelajari saat itu. Untuk apa? Untuk menegaskan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tujuan pembelajaran sudah ditangkap atau diperoleh oleh siswa melalui bagaimana dia menyimpulkan. Tentu saja seorang guru harus memfasilitasi, mengarahkan ke tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajarannya itu menghubung kaitkan struktur fungsi dengan gangguan, tidak boleh saudara hanya memfasilitasi siswa untuk menjelaskan tentang organ-organ penyusun suatu sistem atau ekskresi ya tadi ya. Karena organ untuk ekskresi itu hanya ada satu, adalah ginjal. Jadi tidak boleh saudara hanya menjelaskan bagian-bagian dari ginjal, tetapi siswa itu diarahkan untuk bisa menganalisis hubungan antara struktur dengan fungsi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang kedua di tahapan penutup ini adalah memberikan tugas pengayaan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya terkait dengan topik yang dipelajari pada saat itu. Misalkan kalau tadi tentang ginjal, berarti siswa difasilitasi untuk mengulik
lebih jauh lagi terkait dengan ginjal. Misalkan siswa diminta untuk membaca referensi terkait dengan gangguan-gangguan yang terjadi pada ginjal. Tidak hanya gangguannya mungkin, tapi juga ke arah bagaimana solusinya. Nah, mereka diminta untuk membuat tulisan mungkin ya, esai atau satu lembar, satu paragraf terkait dengan tugas tersebut. Tentu saja karena ini daring, berarti saudara siapkan kelas virtual. Bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Edmodo, bisa juga menggunakan Kuiper, Quizizz, dan lain sebagainya yang saudara dapat temukan di dunia maya ya, internet. Kemudian kegiatan yang ketiga di tahapan penutup ini adalah memberikan evaluasi, mengecek apakah siswa sudah paham dengan apa yang dia pelajari dengan memberikan soal post-test. Bisa dalam bentuk lisan, tapi juga bisa dalam bentuk tertulis. Tapi karena ini hanya untuk pertemuan pertama, mungkin bisa diberikan secara lisan, kemudian siswa ditawarkan ke siswa siapa yang mau menjawab, kemudian selanjutnya kalau tidak ada siswa yang menjawab, maka guru boleh menunjuk. Demikian mahasiswa tahapan utama dari kegiatan micro teaching. Selamat berlatih, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.